Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video ini di sini kita bakalan coba bahas 7 fakta dari Ultraman Belial. Yap, seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa si Ultraman Belial ini bisa dibilang salah satu Dark Ultra yang cukup terkenal gitu lah, selain adanya Dark Zagi, Evil 3 dan juga lainnya. Otomatis karena hal inilah si Belial ini punya beberapa hal yang lumayan menarik buat dibahas. Dan seperti biasa, fakta-fakta yang ada di list kali ini ya cuma pendapat pribadi aja lah ya. Jadi ya buat teman-teman yang pengen ngasih tahu juga beberapa fakta dari Bella ini yang tentunya versi kalian sendiri, ya silakan teman-teman semua tulis di kolom komentar ya. Mari kita ramaikan kolom komentar video ini. Dan berikut 7 fakta menarik dari Ultraman Belial yang tentunya versi saya sendiri gitu lah ya. Untuk fakta yang pertama, si Ultraman Belial ini selalu bangkit berkali-kali setelah dikalahkan. Berhubungan dia ini overpower, punya banyak pasukan yang bisa dia manfaatkan gitu lah ya. Sangatlah mungkin kalau dia ini bangkit lagi dan lagi. Setelah kekalahan pertamanya di tangan Ultraman King, dengan cara dipenjara di luar angkasa lalu dibebaskan oleh alien Zarab yang sayangnya mati di tangan Belial ini sendiri gitu lah ya. Lalu dikalahkan oleh Ultraman Zero pada ending Ultra Galaxy Legend The Movie. Lalu bangkit lagi yang berlanjut di Ultraman Zero Revenge of Belial, Ultra Zero Fight, lalu yang terakhir di serial Ultraman Z dengan penampilan terakhirnya, atau ya dengan kata lain si Belial ini mati di tangan anaknya sendiri pak. Waduh. Dengan adanya hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa si Belial ini mati berkali-kali dan hidup kembali berkali-kali. Kalau misalnya urutan kebangkitan dari si Belial ini ada yang kurang tepat atau ada yang kurang, silakan teman-teman koreksi atau tambahin di kolom komentar ya. Untuk fakta yang kedua, si Ultraman Belial ini punya banyak banget form. Yap, Ultraman Belial ini salah satu Dark Ultra yang punya berbagai macam bentuk atau form. Dimulai dari Ultraman Belial Early Style yang ia miliki ketika belum jatuh ke dalam kegelapan. Terus ada Ultraman Belial Rayonix yang paling kita kenal, yang dimana bentuk ini ia dapatkan ketika bersatu dengan alien Rayblood. Terus ada Arch Belial yang ia dapatkan ketika menyerap sebagian Zamrud yang ada di planet Esmeralda. Lalu ada Belial Atrocious pak yang ia miliki ketika menyatukan kekuatan dari Dark Lugil dan juga Emperor Seijin, ditambah lagi dengan kekuatan Ultraman King. Dengan adanya hal ini, si Belial ini bisa dibilang sebagai Dark Ultra yang punya banyak banget form. Dan sedikit info aja, form-form dari Ultraman Belial yang saya sebutin barusan itu cuma sebagian aja lah ya, belum semuanya. Soalnya ya banyak banget pak. Untuk fakta yang ketiga, si Ultraman Belial ini dulunya seorang pejuang ultra juga. Berbeda dengan Dark Ultra lainnya, si Belial ini dulunya seorang pejuang ultra yang kuat, namun ya haus akan kekuatan. Dengan bentuk yang bisa dibilang Showa banget dan Ultra Land of Light banget, Belial ini berteman dengan Ultraman Ken atau sering kita kenal sebagai Ultra Father. Walaupun begitu, karena adanya sifat iri terhadap Ken yang dimana Ken dipilih sebagai pimpinan tertinggi di Land of Light dan sakit hati karena Mary atau Ultra Mother lebih memilih Ken daripada dirinya, maka si Belial ini pada akhirnya bersatu dengan alien Rayblood dan mendapat kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang tentunya menjadi bentuk yang kita kenal selama ini gitu lah ya. Kesimpulannya sendiri, si Belial ini memang dulunya seorang pejuang ultra, namun ya karena adanya sifat iri ya udah kelar. Hal ini juga seperti yang saya udah bilang tadi bahwa si Belial ini dulunya beda banget sama Dark Ultra kebanyakan. Untuk fakta yang nomor 4, di sini si Belial ini bisa dibilang punya sifat yang angkuh atau kurang baik lah semenjak dulu sebelum dia jatuh ke dalam kegelapan. Seperti yang kita tahu di Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi Chapter 2 kemarin, ini kita ditunjukkan lebih dalam lagi tentang kekuatan dan tentunya sifat dari si Belial ini. Dalam hal ini dia belum bergabung dengan alien Rayblood lah ya. Jadi dia ini punya sifat yang angkuh, sombong, iri, dan juga barbar lah ya. Berbeda dengan pejuang ultra kebanyakan yang rendah hati, berjiwa pahlawan, tapi ada satu yang songong sih. Asli pak, di sini saya ngiranya bahwa si Belial ini punya sifat yang ya biasa aja kayak ultra lain, dengan tambahan dia ini pengen punya kekuatan lebih lagi. Namun setelah saya nonton Ultra Galaxy Fight di episode konspirasi kemarin, prediksi tersebut dipatahkan gitu aja. Ternyata gini ya sifat asli si Belial gitu lah, emang dari dulu udah kayak gitu kayaknya. Asli dah, kalau menurut teman-teman semua gimana tentang sifat si Belial ini sebelum bersatu dengan alien Rayblood? Silahkan komen aja di bawah lah ya. Untuk fakta yang kelima, si Ultraman Belial ini bisa dibilang punya kloningan atau bisa disebut juga sebagai anak. Yap, Ultraman Belial ini punya kloningan atau tiruan yaitu Ultraman Jid atau si Riku Asakura.
Hal ini sendiri sangatlah ditonjolkan di serial Ultraman Jid, yang dimana di seri tersebut si Belia ini perlahan bangkit kembali setelah kekalahannya di pertarungan sebelumnya. Lalu di sini muncul kloningan yang ia manfaatkan dengan sebutan anak dari si Belia ini. Emang sih kalau kita telah lebih jauh lagi, si Jin ini bukanlah kloningan si Belial doang, namun bisa disebut juga sebagai anaknya. Karena ya si Jin ini mempunyai DNA dari si Belialnya langsung. Hal ini dapat kita lihat di semua form Ultraman Jin inilah ya, kecuali dalam form originalnya, yang dimana pada bagian mata si Jin ini bentuknya mirip banget sama mata Belial Rayonix, namun ya berbeda warna aja. Sedangkan dalam wujud originnya, wujudnya mirip 90% sama wujud dari Belial Early Style. Cuma beda di bentuk color timernya aja. Jadi intinya si Belial ini memang punya kloningan atau tiruan gitu ya, namun nggak cuma itu aja. Karena si kloningannya itu juga bisa disebut sebagai anak dari si Belial ini. Ya jadi pewarisnya lah ya setelah kematian Belial di tangan si Jin ini. Untuk fakta yang nomor 6 di sini tuh ya, si Ultraman Belial ini punya banyak banget jenis figur. Sebenarnya hal ini nggak terlalu penting gitu lah ya, namun lumayan menarik buat dibahas. Jadi ya berhubung si Belial ini bisa dibilang salah satu Dark Ultra yang cukup terkenal, otomatis si Bandai ini merilis banyak banget jenis figur dari si Belial ini. Contohnya sendiri di sini ada Ultraman Belial Rayonix yang dapat figur di dua lini sekaligus. Ada di lini SH Figuarts dan juga di lini Ultra X. Buat yang pengen beli ya siapin aja budget yang lumayan, soalnya ya sekarang barangnya udah lumayan langka gitu ya. Dan ngomongin soal figur, di sini juga ada figur yang lumayan menarik, yang dimana Ultraman Belial Atrocious itu ada SH Figuarts-nya juga. Gila pak, ini sih salah satu form si Belial yang keren banget sih kalau menurut saya pribadi gitu ya. Tapi ya walaupun gitu, figur ini dibanderol dengan harga yang lebih tinggi lagi gitu ya dibanding dua figur tadi. Dan ingat ya teman-temannya, figur si Belial ini nggak cuma ini doang, masih ada beberapa lagi lah ya. Berbeda halnya dengan Dark Ultra lain yang figurnya ya udah gitu doang. Kalau di Ultraman-nya sendiri yang punya banyak jenis figur itu ya siapa lagi kalau bukan Ultraman Zero atau si anak emas. Dari basic formnya, Strong Corona, Luna Miracle, Shining Form dan sebagainya itu ada semua di lini SH Figuarts. Jadi ya emang anak emas, jelas. Untuk fakta yang ketujuh, si Ultraman Belial ini pernah menyerang Land of Light atau Nebula M78. Nah ini salah satu fakta dari si Belial yang menarik banget buat dibahas. Jadi si Belial ini pernah menyerang Land of Light beberapa kali seperti yang saya udah singgung di fakta sebelumnya gitu lah ya. Dengan bermodal Giga Battleizer, si Belial ini pernah mengambil Plasma Spark untuk membangkitkan para kaiju di kuburan kaiju, yang bertujuan untuk mengontrol kaiju-kaiju tersebut pastinya. Namun ya hal ini nggak bertahan lama lah ya, soalnya ada beberapa pejuang Ultra yang berhasil merebut kembali Plasma Spark ini. Contohnya di sini ada Ultraman Mbah, Ultra Seven, Mebius, Dyna, Zero, Leo, dan juga Astra. Di peristiwa ini juga adalah debut pertama dari Ultraman Zero. Walaupun cuma menaklukkan Land of Light dalam waktu yang cukup singkat, namun hal itu cukup mengejutkan untuk seorang Dark Ultra. Oh iya, peristiwa tersebut juga saya ambil dari movie-nya Ultra Galaxy Legend ya. Jadi ya kayaknya kayak gitu aja dulu lah ya bahas-bahas kita di video kita kali ini, yang dimana di sini kita udah bahas 7 fakta Ultraman Belial yang tentunya versi saya sendiri gitu lah ya. Dan seperti yang saya udah bilang tadi, kalau misalnya teman-teman semua juga punya pendapat lain tentang fakta-fakta dari Ultraman Belial ini, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, oke? Ya kita ramaikan kolom komentar video ini lah ya. Jadi ya kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like di bawah dan juga ya sampai jumpa.